Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Status sebagai mahasiswa semester 5 Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya sebagai tugas UAS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di sini saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Ahmad Halimi, dan juga Ibu Amelia Fitriatul Laili sebagai pemilik butik yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan saya sehingga proyek saya dapat terselesaikan. Proyek saya yakni membuat aplikasi butik Amelia Shop. Seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Masuk pada latar belakang, perkembangan teknologi internet baik di Indonesia maupun di mancanegara sangat meningkat tajam. Begitu juga dengan pemanfaatan situs web, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, semua kegiatan dilakukan secara online, seperti online shop, belajar online, bermain game, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami ingin membuat sistem informasi berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan para pengguna dalam memenuhi kebutuhan mereka. Apa itu Amelia Shop? Amelia Shop adalah sebuah nama butik yang terletak di daerah Maron, Probolinggo, dan didirikan untuk semua kalangan yang gemar akan berbagai macam fashion, baik dari kalangan remaja, dewasa, pria, dan wanita. Amelia Shop adalah solusi yang tepat untuk berbelanja santai di saat mall di kota-kota besar sedang ditutup karena dilakukannya PSBB di masa pandemi saat ini. Rumusan masalah. Butik ini ingin memiliki aplikasi berbasis web sehingga pengguna saat melakukan promosi tidak hanya melalui aplikasi WhatsApp ataupun Instagram saja. Maka dengan adanya masalah tersebut, kami berencana membuat aplikasi berbasis web yang dinamakan dengan aplikasi Amelia Shop. Tujuannya yang pertama untuk membantu pengguna untuk melakukan promosi, yang kedua membantu para customer untuk melihat adanya produk-produk baru ataupun adanya diskon, dan yang ketiga membantu para customer untuk berbelanja online. Ruang lingkup. Dalam aplikasi ini, owner atau pengguna atau pemilik dapat melakukan promosi dan customer dapat mengetahui informasi yang ada di aplikasi tersebut seperti persediaan produk, harga, diskon, dan sebagainya. Juga membantu para customer dengan menunjukkan lokasi dari butik Amelia Shop tersebut. Customer harus melakukan login jika ingin melakukan pemesanan. Jika sudah menemukan produk yang akan dibeli, customer dapat melakukan pemesanan dan pesanan customer akan diproses oleh admin. Untuk selanjutnya, customer akan mendapatkan kode pesanan yang nantinya akan ditunjukkan oleh customer kepada admin saat ingin melakukan transaksi di butik Amelia Shop. Masuk pada metodologi. Metode yang digunakan kami saat ini adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut, yakni analisis kebutuhan, desain sistem, coding testing, penerapan program, dan pemeliharaannya. Untuk konsepnya seperti ini. Yang pertama, yakni analisis kebutuhan. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, ataupun studi literatur. Seseorang sistem analisa akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari customer sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh customer tersebut.
Yang kedua adalah desain sistem. Proses desain ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancang perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Selanjutnya, coding dan testing. Coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh customer. Tahapan ini yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuannya adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Selanjutnya adalah penerapan atau pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh customer. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Ya, bentuk ERD-nya kira-kira seperti ini. Customer harus memiliki ID customer, nama customer, alamat, email, dan produknya pun juga demikian. Jadi alurnya itu customer nanti akan melihat produk yang tersedia di aplikasi ini, setelah itu melakukan transaksi pada kasir. DFD-nya pun juga demikian. Alurnya sama dengan yang di ERD tadi. Selanjutnya adalah penulisan program dan implementasi. Penulisan program atau sintak yang digunakan pada proyek ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis PHP. Sementara implementasi itu dibagi menjadi dua, yaitu implementasi perangkat lunak dan implementasi perangkat keras. Untuk implementasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi Amelia Shop ini, yang pertama adalah sistem operasi yang digunakan Windows 10. Yang kedua, PHP sebagai bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, dan yang keempat, web browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan yang lainnya. Sementara di implementasi perangkat keras, hardware yang dibutuhkan oleh user, baik itu dari sisi pengunjung dan administrator, bersifat relatif, tergantung dari spesifikasi yang dimiliki dan akan digunakan. Namun sebagai gambaran, berikut sistem minimal yang dapat dipakai. Contohnya seperti prosesor. Prosesornya itu Intel Core i3, terus RAM-nya 4 GB, space hard disk-nya 20 GB, VGA card di sini menggunakan Nvidia GTX 780, menggunakan CD-ROM, keyboard, mouse, modem, dan yang lainnya. Untuk manajemen waktu proyek ini, kami buat kurang lebih 1 bulan. Mulai dari tanggal 27 November kemarin sampai di 27 bulan Desember 2020 kemarin. Yang pertama yakni membuat analisis kebutuhan. Durasi waktunya itu 2 hari, dari tanggal 27 sampai 29 November. Yang kedua adalah membuat ERD, membuat SKPL, DFD, dan yang lainnya. Untuk anggarannya sendiri, di sini kami memperkirakan sekitar 3.450.000. Ini sudah termasuk
keseluruhan, mulai dari studi kelayakan, desain fungsi, pemrograman, pengujian, pelatihan, pemeliharaan, dan yang lainnya. Baik, mungkin kita langsung masuk ke aplikasinya saja. Alur aplikasinya itu, untuk masuk ke tampilan menu, customer itu harus menggunakan login jika sudah memiliki akun. Tapi jika belum punya akun, maka customer harus melakukan registrasi dulu dengan cara mengeklik tombol ini. Jika sudah masuk pada tampilan registrasi, maka customer bisa mengisi data-datanya seperti username, contohnya Angga, passwordnya bisa diisi 123, lalu kita lakukan submit. Baik, user sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu, maka kita masuk ke menu login dengan cara mengklik di bawah ini. Karena kita sudah mempunyai akun, maka kita bisa masukkan username dan passwordnya. Tadi username yang kita buat adalah Angga. Di sini. Passwordnya 123, lalu kita submit. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Baik, kita sudah ada di menu utama. Menu utamanya seperti ini. Setelah masuk pada menu utama ini, user bisa melakukan segala aktivitasnya. Kalau user mau lihat-lihat, bisa scroll aja ke bawah seperti ini untuk melihat tampilan loginnya. Maksudnya tampilan home. Nah, dan di sini terdapat beberapa menu, yakni About Us, Produk, Galeri, Kontak, dan Logout. Nah, apa fungsi dari menu-menu ini? Jika tadi user kalau mau melihat-lihat melakukan scroll ke bawah seperti ini, nah cara mudahnya user tidak perlu melakukan hal seperti itu. Cukup user mengklik menu ini, maka kita akan diarahkan pada menu tersebut. Contohnya seperti ini. Kita klik About Us. Nah, secara otomatis kita akan langsung tertuju pada menu About Us. Dan juga yang lainnya sama. Ketika kita ngeklik produk, kita akan diarahkan seperti itu. Ini menu dari Kontak Us. Jika mau kembali, kita tinggal klik menu Home. Nah, kita akan kembali pada menu utamanya. Jika mau logout, bisa kita klik menu logout-nya. Alurnya, jika user atau customer ingin melakukan pemesanan, maka bisa menuju ke menu produk ini. Nah, di sini sudah tertera berbagai macam produk yang tersedia pada aplikasi ini. Jika ingin melihat, cukup kita klik gambarnya. Nah, maka gambarnya akan ngezoom seperti ini. Di sini udah ada harganya, ada ukurannya, ada namanya. Nah, kenapa di sini cuma ada 4 menu? Bagaimana untuk menampilkan yang lainnya? Kita bisa klik tombol yang ada di bawah ini.
Kalau kita klik, maka akan muncul menu baru, yakni ke menu produk secara keseluruhan. Nah, maka ketika kita klik tombol yang tadi, kita akan terarah kepada menu produk ini. Jika ingin melakukan pemesanan, customer atau user bisa langsung klik tombol pesan di bawah ini atau langsung menuju ke kontak us. Nah, di kontak us ini user bisa langsung mengisi data-datanya seperti nama, alamat, nomor HP, nama barang, dan harganya. Jika sudah fix isi pesannya, maka user tinggal mengeklik tombol pesan ini, maka pesanan user akan diproses oleh admin. Kita kembali ke menu. Jika ingin melihat galeri, seperti tadi, kita cukup klik galeri, maka akan ditujukan kepada menu galeri. Sama sih di sini seperti produk. Jika ingin melihat, cukup kita klik, maka gambarnya akan mengezoom secara otomatis. Di galeri ini cuman diisi oleh gambar-gambar atau dokumen lah, testimoni dari para pelanggan yang sudah melakukan pemesanan sebelum-sebelumnya. Isinya sama. Nah, untuk kembali lagi ke atas, kita tidak perlu mencscroll ke atas secara manual. Kita bisa klik tulisan Amelia Shop ini, maka kita akan dikembalikan pada atas, menu atas gitu. Dan untuk codingnya seperti ini. Oh iya, di sini saya sebagai alat pembantu ya, faktor pendukung maksudnya, saya menggunakan MySQL. Nah, database-nya saya beri nama DB Amelia. Masih loading ya. Nah, di sini saya membuat dua tabel, yakni tabel barang dan user. Nah, codingnya seperti ini. Saya membuatnya menggunakan materialis. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada menu-menu tadi. Ini maksudnya jika kita mengeklik menu About Us, maka kita akan tertuju pada tampilan dari menu About Us itu sendiri. Yang lainnya sama seperti itu. Ada produk, galeri, kontak us, dan logout. Sebenarnya kalau cuman ingin menampilkan itu saja, kita tidak menggunakan ahref. Ahref ini fungsinya untuk mengarahkan user pada tampilan yang baru. Sebenarnya dengan memberikan li saja, tulisan itu akan muncul. Cuman fungsinya ahref itu seperti itu. Mohon maaf. Kita coba hapus ya.
Nah, jika sudah dihapus seperti ini, maka tombol About Us yang ada di sini tidak bisa diklik. Nah, seperti ini. Beda dengan yang lainnya. Nah, itu pengaruhnya jika Ahref tadi itu dihapus. Kita kembalikan lagi ke tampilan awal. Nah, ketika Ahrefnya sudah kita kembalikan, maka About Us sudah bisa kita klik seperti tadi. Seperti itu. Oke, ini slider. Slider ini fungsinya untuk menampilkan iklan. Seperti yang di sini. Nah, ini. Ini saya menggunakan slider. Saat user masuk pada menu utama, maka gambarnya ini akan berubah-ubah. Nah, cuman di sini saya cuman memberikan 3 gambar doang. Bisa kita tambah dengan cara seperti ini. Kita rubah saja ya. Sini misalkan saya sudah nyediain gambarnya tadi gunung. Kita save, lalu kita jalankan lagi. Nanti bakalan ada yang berubah. Nah, seperti ini. Gambar tadi kan yang nomor 3 itu saya rubah menjadi gambar gunung. Ini. Cuma kita kembalikan lagi seperti awal aja. Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita jalankan lagi. Nah, sudah berubah ya. Kita kembali lagi pada codingnya. Sama semuanya seperti itu. Jika kita mau menambahkan, cukup tambahkan saja di sini. Ini bisa di copy aja. Kita ke bawah. Nah, ini coding dari About Us. Sini kita bisa menambahkan kata-kata atau apalah. Jika di sini kita hapus, yang di sini akan hilang. Kita cek. Nah, hilang kan? Atau kita ganti dengan kata-kata yang lain, itu juga bisa. Dan di sini untuk di sini kenapa saat kita klik seperti menu produk, kita langsung tertuju ke situ dan terlihat seperti scroll otomatis ya. Nah, di sini saya codingnya menggunakan scroll space ini. Dan untuk mengarahkannya, saya menggunakan ID. Kita tambahkan di sini ID, terus diisi produk, maka kita akan tertuju pada menu produk seperti itu. Coba ya, kita scroll space-nya kita hapus.
Kita jalankan, tetap bisa mengarahkan. Nah, cuman bedanya kalau scroll space-nya itu kita hapus, maka tidak terlihat seperti ini. Nah, langsung tertuju secara otomatis, cuman secepat kilat gitulah istilahnya. Nah, tidak terlalu menarik ya. Beda dengan yang lain. Kita kembalikan scroll space-nya. Jika menggunakan scroll space, nah, maka akan tampilannya seperti ini. Untuk menu yang tadi, nah, tombol menu ini saya menggunakan button dan diarahkan pada menu baru. Di sini saya sudah buat ada 4 menu, yakni menu utamanya, menu home, kontak, produk, dan galeri. Untuk menampilkan produk lebih banyak, kita kan tadi mengeklik tombol button ya. Nah, codingnya seperti ini. Tombol button. Langsung kita arahkan ke menu produk yang di sini. Nah, isinya seperti ini, menu produk. Sama sih, cuman ini lebih banyak. Menu-menunya lebih banyak. Nah, coba kita di sini rubah. Jangan kita arahkan ke produk, tapi kita arahkan ke galeri misalkan. Cukup kita ganti aja di sini. Galeri. Kita save. Kita jalankan, kita refresh. Nah, tadi kan ketika kita ngeklik tombol show more ini, kita akan tertuju pada menu produk. Tapi karena tadi sudah saya rubah menjadi galeri, maka ini tidak akan tampil ke produk lagi, melainkan masuknya ke galeri. Nah, seperti itu. Sama semuanya. Jika yang di galeri mau ditukar ke produk bisa, cuman kan tidak sesuai nantinya. Itulah fungsinya Ahref. Kita balik ke codingnya. Ini kita ubah lagi. Ya, di sini gambar-gambarnya saya menggunakan card image. Untuk tulisannya saya menggunakan card content. Tombol pesannya itu saya menggunakan card action. Nah, di sini kan saat kita klik, saat kursor diarahkan pada gambarnya, ini kan muncul seperti tombol zoom gitu. Dan ketika kita klik, nah, gambar akan ngezoom secara otomatis. Nah, di codingnya saya menggunakan responsive image material box. Kalau ini dihapus, maka gambarnya tidak akan menjadi seperti tadi. Kita hapus kelasnya ini. Kita refresh. Nah, ini yang kita rubah tadi. Sudah tidak bisa diklik. Beda dengan yang lainnya. Nah, itu fungsinya dari material box. Kita kembalikan seperti semula. Kita refresh.
Nah, sudah balik seperti semula, sudah bisa diklik lagi. Nih. Ya, menu galerinya juga sama, kurang lebih juga menggunakan material box, juga menggunakan card image dengan memanggil gambarnya. Sama sih, kurang lebih, cuman bedanya di sini tidak menggunakan card content dan card action, tidak ditambahkan tulisan lah, cuman gambar doang di galeri seperti ini. Ya cuman gambar doang ya, gak ada tulisannya. Sama untuk tombol ininya juga menggunakan button seperti yang di produk tadi. Ini diarahkan pada menu galeri. Menu galeri isinya cuma sama, cuma lebih banyak gambarnya aja. Seperti ini. Tinggal kita copy aja, copy paste. Nah, footer ini fungsinya untuk membuat tampilan seperti ini. Ini bisa kita rubah tulisannya. Cukup kita rubah di sini aja. Sini. Misalkan kita mau rubah web programming Abdur Rahman misalkan. Kita save. Kita kembalikan. Refresh. Nah, sudah berubah. Terserah mau diisi apa aja di sini. Nah, ini JavaScript-nya. Nah, untuk yang dua ini kenapa berbeda? Kontak as, kenapa tidak menyekrol ke bawah? Karena emang saya arahkan pada menu baru. Saya udah bikin menu barunya itu di sini. Kontak. Ini. Isinya sama. Cuman di sini saya menggunakan form untuk mengisi tempat pengisian formulirnya itulah. Seperti ini. Alamat, nama barang, menggunakan div class input field. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti customer itu bisa mengisi, jika ingin melakukan pemesanan bisa langsung mengisinya di sini dengan mengisi nama user, alamatnya, nomor HP, nama barang, harga, lalu klik tombol pesan ini. Maka pesanan langsung diproses oleh adminnya. Jika udah melakukan semuanya, bisa langsung logout gitu saja. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, bisa langsung logout.
Nah, maka kita akan masuk ke menu login lagi. Untuk masuknya kembali, ya kita melakukan login lagi seperti yang awal. Kita masukkan username di sini dan masukkan passwordnya. Lalu kita submit. Di sini, contohnya tadi yang sudah kita buat, Angga. Passwordnya 123, lalu submit. Nah, maka akan masuk ke menu awal seperti yang tadi kita lakukan di awal-awal itu. Ya, seperti inilah. Mungkin sekian dulu prestasi aplikasi yang sudah saya buat. Jika masih ada yang kurang atau desainnya kurang menarik lah, saya mohon maaf ya, ini sesuai dengan kemampuan saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.